kelima, siasat. Selamat mendengarkan. Tak lama kemudian Leon memundurkan badannya, menyipitkan mata dan melihat sekilas bibir merah Kansa yang ada di balik cadar. Jakunnya bergerak lalu berkata dengan sedikit menahan napasnya, "Maaf, gimana kalau kamu cium balik supaya kita impas?" Kansa melihatnya dengan tatapan tajamnya. "Kurasa aku seharusnya menamparmu," tukas Kansa seraya mendorong tubuh Leon agar lebih menjauhinya. Leon mengangkat sudut bibirnya yang tipis. Suara tawa yang memikat bercampur dengan rasa senang muncul dari tenggorokannya. Ini seperti baru saja mendapatkan mainan baru, pikir Leon. Sungguh menyenangkan hati. Gumam pelan Leon yang hanya dapat didengar olehnya sendiri. Kansa membuka pintu mobil kursi penumpang depan. "Aku pergi dulu. Ingat, namaku Leon," ujar suaminya itu. Kansa tidak berpikir banyak, dia hanya menjawab. Sekarang ini dia tidak peduli dengan namanya. Yang ingin dia lakukan hanya menemui kakeknya puluhan tahun terpisah. Bahkan ketika dia sampai, dia belum diizinkan menemui kakeknya itu. Jika sudah resmi menikah dengan keluarga Sebastian, barulah Fauzan mengizinkan Kansa untuk bertemu dengan kakek Isfara. Fauzan sengaja menjadikan kakek Isfara sebagai jaminan agar Kansa tidak lari dari pernikahan. "Iya tahu, sampai jumpa Tuan Leon." Kansa berdiri di luar mobil sambil melambaikan tangan mungilnya ke arah Leon. Hari ini Kansa memakai sebuah sweater merah. Saat melambaikan tangan, bagian bawah sweater terangkat ke atas dan menampakkan pinggang mungilnya. Leon menggesekkan jemarinya yang berada di atas setir sejenak. Dalam hati Leon berpikir apakah pinggang kecilnya itu cukup untuk dia genggam. "Aku ada rapat nanti, jadi agak malam baru kujemput." "Tidak perlu." Saat Kansa menolak, mobil mewah berjenis Mini Cooper itu telah melaju pergi dengan cepat. Leon pergi tanpa mendengarkan perkataan Kansa. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Jihan dari lantai atas. Jihan merasakan saat terlihat lugu dan baik di luar, tapi tak disangka, di hari kedua menikah dia malah sudah menggoda pria lain di belakang suami penyakitannya itu. Kansa naik ke lantai atas dan disindir oleh Jihan bahwa dia memelihara sugar baby. "Baru menikah sudah berani bawa pacar muda," sindir Jihan. Kansa teringat pada postur tubuh dan wajah Leon. Dia tidak tahu harus menjawab apa terhadap penilaian sugar baby yang Jihan sematkan ke Leon, tapi dia sedang malas meladeni Jihan. Tujuannya pulang adalah untuk mengunjungi kakek. Kakek adalah satu-satunya orang yang paling menyayanginya di keluarga Isfara. 10 tahun yang lalu, saat Kansa berumur 9 tahun, ibunya meninggal. Suatu hari saat terbangun, dia menemukan dirinya sedang berbaring depan tangga, dan kakeknya terbaring di dalam genangan darah di lantai bawah. Semua orang di rumah yakin kalau dialah yang mendorong kakek. Kemudian datang seorang peramal yang mengatakan kalau dia adalah pembawa sial. Siapapun yang bersamanya pasti akan dalam masalah. Oleh karena itu, Fauzan mengirim Kansa yang baru berusia 9 tahun ke desa dan tidak mengurusinya lagi. Bahkan sekalipun tidak pernah menjenguk Kansa. Tak lama kemudian, ayahnya itu menikahi Maharani dan membawanya tinggal di rumahnya, menjadikan Maharani nyonya besar di rumah keluarga Isfara. Kepulangan Kansa kali ini adalah untuk menyelidiki kebenaran waktu itu. Kansa menjenguk kakeknya sendirian. Rasa harum menyelimuti hati Kansa. Ini adalah kakeknya yang tidak dilihat selama bertahun-tahun. Kansa berjalan dekat ke ranjang kakek Isfara karena pendarahan otak dan cedera kepala berat mempengaruhi kesehatan kakek Isfara. Kansa mendekati kakek Isfara, lalu dia memeriksa denyut nadi kakek dan memeriksa kesehatan tubuhnya. Kansa mengatakan pada kakek bahwa dirinya pasti akan menyembuhkan kakek. "Kakek, aku kembali," ujar Kansa dengan suara tercekat menantangis. Kansa bersimpuh di sisi ranjang kakek Isfara, lalu meletakkan kepalanya di dada kakek Isfara dengan manja seperti dulu waktu dia kecil. "Aku pasti akan menyembuhkan kakek," janji Kansa. Kansa mengangkat kepalanya, duduk di sisi kakek Isfara, lalu mengambil tangan kakeknya itu dan mulai memijat-mijat tangan kakek Isfara. Kansa memberikan pijat refleksi. Pijat tangan ini sering dilakukan untuk menghilangkan pegal dan membuat tubuh agar terasa lebih segar. Kansa melakukan pijat refleksi di bagian tangan kakek Isfara karena pijatan ini dipercaya dapat memberikan efek relaksasi dan mendeteksi berbagai gangguan pada organ tubuh. Kansa mulai menekan titik tertentu di bagian tangan, yang berdasarkan pengetahuannya titik itu terhubung dengan organ dalam tubuh. Dengan memberi tekanan di bagian tersebut, dipercaya dapat memberikan efek kesehatan seperti mengurangi nyeri dan membuat tubuh lebih rileks. Selain itu, dalam dapur ibu tirinya sedang sibuk memasang sarang walet. Dia akan memasukkan obat ke dalam sup sarang walet untuk mengerjai Kansa.
Maharani menteteskan 10 tetes cairan obat bius, lalu dia mengaduk hingga obat itu tercampur dengan air secara merata. Sebenarnya 5 tetes saja sudah cukup, namun Maharani sangat membenci Kansa. Karena itu memberinya 10 tetes, berharap obat itu akan segera bekerja lebih cepat. Maharani menambahkan obat bius cari yang bisa bekerja ampuh dalam hitungan menit. Cukup sekali minum langsung bisa membuat pingsan. Obat bius cair kategori liquid ini bahkan bisa membuat orang pingsan selama berjam-jam. Seseorang akan terbius dalam arti tertidur dengan mudah setelah menggunakannya. Tak sampai 30 menit, pengguna akan pingsan selama berjam-jam setelah meminum minuman yang sudah tercampur liquid ini. Maharani mencampurkan ke menu masakan sarang walet tadi karena cairan ini tidak berbau maupun berasa. Pada umumnya kebanyakan orang bius mempunyai rasa dan bau, salah satunya yang paling banyak adalah rasa pahit dan bau menyengat bisa tercium oleh hidung. Maharani akan meminta Kansa menghabiskan menu sarang walet ini. Lalu dengan bantuan Jihan, mereka hendak memberikan Kansa kepada seorang pria tua bernama Pak Arman yang telah lama menginginkan Kansa. Ketika waktunya tiba, dia akan mengambil beberapa foto asusila Kansa untuk mengancamnya. Kansa meminum sup itu dengan patuh. Dia juga berterima kasih kepada Maharani dengan bodohnya. Setelah pingsan, dia dibawa ke dalam kamar. Tak lama kemudian, Pak Arman datang. Dia terlebih dahulu menjanjikan investasi dana kepada grup Isfara. Mendengar dan membayangkan berapa banyak pundi-pundi uang yang akan dia dapatkan nanti dengan hanya sekali menjual Kansa kepada Pak Arman. Itu membuat hati Maharani serasa ingin keluar dari tempatnya saking merasa senangnya. Setelah itu Maharani baru memperbolehkannya naik ke lantai atas. Di dalam kamar, Pak Arman hampir meneteskan air liurnya ketika melihat Kansa yang terbaring di atas ranjang. Dia bergegas melepaskan pakaiannya dan menerjang ke atas ranjang. "Hei cantik, aku datang."